Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 Psikologi Positif yang beranggotakan Diana Larabean, Ziadi Zakwan, Dias Bintang Cita, Rices Ramadano, Putri Yolendita, dan Puji Zakia Dewi yang akan menjelaskan materi social states. Di mana social states ini terbagi atas dua, yaitu empati dan egoistik, altruism, gratitude, dan forgiveness. Yang kedua, itu ada attachment, love, dan flourishing relationship. Saya akan menjelaskan tentang empati dan egoistik. Yaitu, empati menurut Goleman 2003 itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif mereka, serta dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan melaraskan diri dengan individu lain. Dan menurut Davis dalam Elvin 2001 menjabarkan beberapa aspek empati, yaitu 1. Perspective taking atau pengambilan perspektif, yaitu kecenderungan individu untuk mengambil alih secara spontan sudut pandang dari orang lain. Yang kedua, fantasi atau imajinasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk merubah pola diri sendiri secara imajinatif ke dalam bentuk pikiran, perasaan, dan tindakan berdasarkan karakter fiktif. Yang ketiga, empathic concern atau perhatian empatik, yaitu perasaan simpati yang berorientasi pada perhatian dan kemalangan orang lain. Keempat, personal distress atau distress pribadi, yaitu pengendalian reaksi pribadi terhadap penderitaan orang lain, meliputi perasaan terkejut, takut, cemas, prihatin, dan tidak berdaya. Lalu ada egoistik. Menurut Pranata 2011 yang menjelaskan karakter egoistik sebagai berikut. Egoistik adalah orang yang keras kepala, di mana orang yang egoistik biasanya mau menang sendiri dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Mudah emosi, orang dengan perilaku egoistik mudah sekali emosi dan mengeluarkan emosi negatif, terutama saat keinginannya tidak terpenuhi. Pemberontak. Ya, orang dengan perilaku egoistik sangat sulit untuk diatur oleh orang lain. Keempat, haus perhatian. Cenderung orang yang egoistik ini cenderung berperilaku over self-centered, ingin diperhatikan oleh orang lain dan tidak cukup puas dengan perhatian yang biasa saja. Baiklah, selanjutnya altruism. Altruism atau altruisme adalah tindakan sukarela guna membantu orang lain tanpa pamrih atau ingin sekedar beramal baik, menurut Search 2009. Istilah altruisme kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan tingkah laku prososial. Altruisme yang sesungguhnya adalah kepedulian yang tidak mementingkan diri sendiri, melainkan untuk kebaikan orang lain. Ciri-ciri perilaku altruisme. Menurut Cohen, mengungkapkan ada 3 ciri-ciri altruisme, yaitu yang pertama, empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan perasaan yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, keinginan memberi. Keinginan memberi adalah maksud hati untuk memenuhi kebutuhan orang yang lain, berlaku murah hati kepada orang lain, dan lain-lain. Yang ketiga, sukarela. Sukarela adalah apa yang diberikan itu semata-mata untuk orang lain, tidak ada keinginan untuk memperoleh imbalan. Lalu ada aspek-aspek altruisme. Menurut Ensberg dan Musen, hal-hal yang termasuk dalam aspek altruisme adalah sebagai berikut. 1. Kooperatif atau kerjasama. Individu yang memiliki sifat altruis lebih senang melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Yang kedua, helping atau menolong. Individu yang memiliki sifat altruis senang membantu orang lain dan memberikan sesuatu yang berguna ketika orang lain sedang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, honest atau kejujuran.
Individu yang memiliki sifat altruis memiliki suatu sikap yang lurus hati, tulus, serta tidak curang. Yang terakhir ada generosity atau kedermawanan. Individu yang memiliki sifat altruis memiliki sikap suka beramal dan murah hati terhadap orang lain. Oke, kita lanjut bahas materi berikutnya, yaitu gratitude. Syukur dalam kajian psikologi cenderung disamakan dengan istilah gratitude. Kata gratitude berasal dari bahasa Latin, yaitu gratia, yang berarti keanggunan atau keberterima-kasihan. Dari Pruiser dalam Emmons dan McCullough 2003. Syukur bukan hanya pengakuan atas kontribusi positif orang lain terhadap kesejahteraan seseorang, namun seseorang yang bersyukur juga cenderung berorientasi pada pengakuan bahwa terdapat kekuatan non-manusia yang mungkin berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka secara lebih luas, perasaan eksistensial yang lebih, yakni keberuntungan, kesempatan, Tuhan, atau beberapa konsep ilahi lainnya. Dari McCullough dan Emmons 2002. Menurut Watkins, terdapat 3 karakteristik pada diri seseorang yang bersyukur. Yang pertama, ia tidak akan merasakan kekurangan dalam kehidupannya. Yang kedua, individu yang bersyukur akan menghargai kontribusi yang telah orang lain berikan terhadap kesejahteraannya. Kemudian, seseorang yang bersyukur mempunyai karakter yang cenderung menghargai kesenangan sederhana. Maksudnya, kesenangan sederhana ini merujuk kepada kesenangan dalam hidup yang ada bagi kebanyakan orang. Individu yang menghargai kesenangan sederhana ini akan lebih mudah merasakan bersyukur karena mereka akan mengalami manfaat subjektif yang lebih sering di keseharian mereka. Kemudian, perwujudan dalam bersyukur menurut Peterson dan Seligman tahun 2004 dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, bersyukur secara personal. Bersyukur secara personal ini ditujukan kepada orang yang telah memberikan keuntungan kepada si penerima atau kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada transpersonal. Maksudnya, bersyukur yang ditujukan kepada Tuhan, kekuatan yang lebih besar, atau alam semesta. Bentuk dasarnya dapat berupa pengalaman puncak atau peak experience, yaitu sebuah momen pengalaman kekhusyukan yang melimpah. Dari Maslow dalam Peterson dan Seligman tahun 2004. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang forgiveness atau pemaafan. Enright dan Cole dalam The Human Development Study Group mendefinisikan pemaafan sebagai suatu kesediaan individu meninggalkan haknya untuk membenci orang yang telah menyakitinya. Meninggalkan haknya untuk membenci dan berperilaku negatif sehingga meningkatkan kualitas hubungan dengan orang yang telah menyakitinya. Lalu menurut Worthington dan Wade 2007 mendefinisikan bahwa pemaafan sebagai suatu pilihan internal korban, baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk melepaskan rasa tidak memaafkan dan untuk mencari perdamaian atau rekonsiliasi. Sedangkan menurut Snyder 2007 menjelaskan bahwa pemaafan merupakan perubahan dari efek yang negatif menjadi efek yang positif dan netral. Maksudnya adalah pemaafan merupakan jembatan yang digunakan individu ketika mengalami situasi yang negatif dengan orang lain dan diubah menjadi situasi yang positif. Maka, berdasarkan dari pendapat ahli yang telah dipaparkan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemaafan ataupun forgiveness adalah menghilangkan rasa dendam di dalam diri dan memberikan ampunan kepada orang lain atas perbuatan yang telah dilakukan, guna membentuk perdamaian dan hubungan yang baik di antara sesama, serta mengubah persepsi dari negatif menjadi positif. Selanjutnya, kita masuk ke aspek-aspek perilaku pemaafan. Menurut Zackmeister dan Romero 2002, perilaku memaafkan mempunyai 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif, merupakan sebuah respon kognitif individu yang secara sadar dilakukan saat individu mampu menggantikan legitimasinya terhadap orang lain dan menggantikannya dengan respon yang mengarah pada konsiliasi. Aspek kedua adalah aspek afektif, merupakan respon emosi yang dimunculkan oleh seseorang dalam mengembangkan perilaku memaafkan.
Dan aspek yang terakhir ataupun aspek yang ketiga adalah aspek perilaku. Aspek perilaku merupakan respon perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk memberi maaf kepada orang lain. Selanjutnya, kita masuk kepada proses pemaafan. Menurut Enright dalam Dizzy 2015, pemberian maaf dari diri seseorang terjadi melalui serangkaian proses. Ia berpendapat bahwa ada 4 fase dalam memberikan maaf. Yang pertama adalah fase pengungkapan atau uncovering phase. Ialah ketika seseorang itu merasa sakit hati dan dendam. Adapun fase yang kedua adalah keputusan atau decision phase. Ialah seseorang mulai berpikir rasional dan memikirkan kemungkinan untuk memaafkan. Pada fase ini, seseorang belum bisa memberikan maaf sepenuhnya. Dan fase yang ketiga adalah fase tindakan atau work phase. Adalah adanya tingkat pemikiran baru untuk secara aktif memberikan maaf kepada orang yang telah menyakiti hati. Dan aspek yang keempat atau aspek yang terakhir adalah kebermanfaatan atau pendalaman atau outcoming atau deepening phase. Ialah internalisasi kebermaknaan dari proses memaafkan. Seseorang akan memberi manfaat bagi dirinya sendiri, lingkungan, dan juga semua orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan attachment. Menurut Bowlby, dalam Sandrock 2002, attachment adalah adanya suatu relasi atau hubungan antara figur sosial tertentu dengan fenomena tertentu yang dianggap mencerminkan karakteristik relasi yang unik. Menurut Ainsworth 1969, attachment adalah ikatan emosional yang dibentuk seorang individu dengan orang lain yang bersifat spesifik, mengikat mereka dalam suatu attachment yang bersifat kekal sepanjang waktu. Sedangkan menurut Myers 1996, pada saat bayi memasuki 3 atau 4 bulan, mereka semakin memperlihatkan bahwa mereka mengenal dan menyenangi anggota keluarga yang dikenalnya dengan senyuman serta tetap dapat menerima kehadiran orang asing. Pada saat memasuki 8 bulan, munculnya objek permanen bersamaan dengan kekhawatiran terhadap orang yang dikenal, yang disebut stranger anxiety atau perasaan malu terhadap orang yang tidak dikenal. Pada masa ini, bayi mulai memperlihatkan reaksi ketika didekati oleh orang yang tidak dikenalnya. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pembentukan attachment. Yang pertama, indiscriminate sociability, yaitu dari usia 0 sampai 2 bulan, di mana bayi tidak membedakan antara orang-orang dan merasa senang atau menerima dengan senang orang yang dikenal atau tidak dikenalnya. Yang kedua yaitu adalah attachment is the making, usia 2 sampai 7 bulan. Bayi mulai mengakui dan mulai menyukai orang yang dikenal, tersenyum dengan orang yang lebih dikenalnya. Yang ketiga, specific clear-cut attachment, yaitu usia 7 sampai 24 bulan, di mana bayi telah mengembangkan keterikatan dengan ibu atau pengasuh pertama lainnya dan akan berusaha untuk senantiasa dekat dengannya, akan menangis ketika berpisah dengannya. Yang keempat, goal coordinate partnership, usia 24 bulan dan seterusnya, di mana bayi merasa lebih aman dalam berhubungan dengan pengasuh pertamanya. Bayi tidak merasa sedih setelah berpisah dengan ibu atau pengasuh pertamanya dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang love. Dalam Kamus Lengkap Psikologi, love atau cinta adalah 1. Suatu perasaan kuat, penuh kasih sayang atau kecintaan terhadap seseorang, biasanya disertai suatu komponen seksual. Kedua, suatu sentimen dengan sifat karakteristik dominan ialah suatu perasaan kuat, penuh kasih sayang atau cinta yang ditunjukkan oleh kecintaan seseorang terhadap tanah airnya. Ketiga, psikoanalisis, naruri libinal atau erotis yang mencari kepuasan atau pemuasan pada satu objek. Keempat,
Watson, dengan ketakutan dan kemurkaan salah satu dari ketiga emosi primer atau emosi yang melekat menjadi sifat asli. Kelima, dalam penulisan religius berupa suatu kualitas spiritual dan mistik yang mempersatukan individu dengan Tuhan. Selanjutnya, komponen cinta menurut Sternberg 1986 menyatakan dalam teorinya tentang segitiga cinta. Pertama, ada intimasi atau keintiman. Intimasi merupakan elemen emosional di mana meliputi perasaan yang menunjukkan adanya kedekatan, ketertarikan, dan keterkaitan secara emosional dengan pasangan. Intimasi juga meliputi perasaan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan percintaan. Kedua, passion atau gairah, di mana merupakan elemen motivasional dipenuhi hasrat yang mengacu pada romantisme, ketertarikan secara fisik dan seksual dalam hubungan cinta. Sternberg dalam Search 2009 menyatakan bahwa komponen gairah berisi dorongan yang menimbulkan emosi kuat dalam hubungan cinta. Dalam hubungan dekat, daya tarik fisik dan seksual sangatlah penting. Komitmen merupakan elemen kognitif dari cinta yang dalam jangka panjang mengacu pada keputusan seseorang untuk mencintai pasangannya dan untuk jangka panjang mengacu pada komitmen seseorang untuk menjaga serta mempertahankan cintanya. Komitmen sangatlah berperan penting dalam penentuan apakah hubungan suami istri berlangsung lama atau tidak. Berikut ini adalah segitiga cinta menurut Sternberg. Pertama ada liking. Di sini liking ini ada intimacy alone. Karakteristiknya kedekatan pengertian, support emosional, kasih sayang. Contohnya ini adalah di liking ini adalah bibit dari cinta. Yang kedua companionate love. Ada intimasi dan komitmen. Karakteristiknya tidak ada ketertarikan fisik atau seksual, tetapi terikat secara emosional. Contohnya persahabatan, awal-awal mulai pacaran atau hubungan, serta hubungan keluarga. Ketiga ada empty love. Ini ada commitment alone. Commitment alone ini karakteristiknya yaitu ingin mempertahankan hubungan aja tapi tidak ada rasa lagi. Jadi orang yang menjalani empty love ini berat untuk mengakhiri hubungannya. Terus yang selanjutnya ada fatuous love. Fatuous love ini ada passion dan komitmen. Karakteristiknya tidak ada ketertarikan secara emosional, hanya ketertarikan secara seksual saja. Selanjutnya ada infatuation atau passion alone. Karakteristiknya ketertarikan secara fisik dan seksual. Contohnya cinta pandangan pertama, dan di infatuation ini gampang hilang perasaannya karena ia hanya tertarik secara seksual. Selanjutnya ada romantic love. Itu ada intimacy plus passion. Karakteristiknya merasa dekat banget, saling nyaman tapi tidak ada komitmen. Nah, yang terakhir ada consummate love. Ada intimacy, passion, komitmen. Di sini mereka tertarik secara fisik, seksual, dan ada komitmennya. Jadi yang paling bagus itu adalah consummate love. Yang terakhir, flourishing relationship. Flourishing merupakan pengalaman hidup yang berjalan dengan baik. Flourishing adalah kombinasi dari perasaan baik atau good feeling dan berfungsi secara efektif. Flourishing sinonim dari level kesejahteraan mental yang tinggi dan melambangkan kesehatan mental. Salah satu konsep flourishing dalam psikologi positif adalah PERMA, yaitu positive emotion atau emosi positif. Yang kedua ada engagement atau keterlibatan. Yang ketiga ada relationship atau hubungan.
keempat ada meaning atau makna, dan kelima ada achievement atau accomplishment atau prestasi menurut Seligman 2013. Berikut ada aspek-aspek dari PERMA. Yang pertama, positive emotion adalah bagian esensial dari kesejahteraan atau well-being, termasuk di dalamnya ada kesenangan, keceriaan, kebahagiaan, dan lain-lain yang merupakan bagian dari emosi positif. Yang kedua, ada engagement adalah fokus pada sesuatu yang dikerjakan dan benar-benar merasa kesenangan dalam keterlibatan penuh dengan yang sedang dikerjakan. Flow akan dirasakan pada kondisi ini baik pada kehidupan profesional maupun kehidupan pribadi. Ketiga, relationship atau positive relationship. Setiap orang memerlukan orang lain dan meningkatkan kesejahteraannya dengan membangun hubungan yang kuat dengan keluarga, teman, ataupun tetangga. Keempat, meaning merupakan kehidupan menjadi terbaik jika dapat mendedikasikannya lebih besar pada hal lebih luas yang berdampak pada orang lain, bukan hanya pada diri sendiri, sehingga kehidupan menjadi lebih bermakna. Kelima, accomplishment atau achievement ialah tujuan-tujuan yang dapat diperoleh baik tujuan kecil, sedang, atau besar. Kesejahteraan berkembang bila manusia dapat berkembang lebih baik dan tujuan-tujuannya tercapai. Apabila orang memiliki kelima pilar tersebut, maka kehidupan orang tersebut akan merasa sejahtera.